Terima kasih Tuhan atas hadirat-Mu. Terima kasih Bapa atas jamahan-Mu. Bekerjalah Tuhan melalui hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Firman-Mu untuk merubah hamba dan keluarga hamba dan jemaat yang Tuhan percaya kepada hamba. Pakailah sisa-sisa hidup kami untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terlebih dalam melayani Engkau Bapa Sang Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berfirmanlah pada siang hari ini untuk menguatkan kami, memberi kami kekuatan, menolong kami, memberi kami kesehatan, memberkati kami. Hamba memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya bersama katakan, amin. Jemaat yang saya kasihi, Shalom. Firman Tuhan pada siang hari ini akan sama-sama kita renungkan dan kita lakukan dari kitabnya Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Saya ulangi, Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-7. Firman ini adalah firman yang disampaikan Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu dan saya ya, jikalau kamu tinggal di dalam aku, siapa aku? Tuhan Yesus ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, apa saja yang kamu minta dan apa saja yang dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan Yesus ngomong ini. Jikalau kamu ada di dalamku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku ada di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu ingin dan apa tadi? Dan kamu akan menerimanya. Ini firman. Firman ya dan amin. Firman ini pasti. Kalau Tuhan ada di dalam, jika kamu tinggal di dalam aku, karena ayat ini Tuhan buat saya, saudara, maka saya ulangi. Ini harus kita hafal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku, perkataanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan kamu akan diberikan. Kapan ini terjadi? Kapan kita minta diberikan? Kapan ini terjadi? Kapan? Ada proses. Saya kasih contoh. Hukum kelima. Hormatilah orang tuamu supaya lanjut usahamu dan baik keadaanmu di daerahmu. Baik kesehatanmu, baik rezekimu. Kapan terjadi? Kalau dalam proses kita menghormati orang tua kita. Dan tadi firman Tuhan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan kamu akan diberikan. Kapan itu diberikan? Setelah kita diproses. Kan tadi dan kan Tuhan pakai kata dan tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan ini pakai dan kamu akan menerimanya. Kapan? Setelah kita diproses. Kalau engkau diproses, engkau dapat tantangan hidup, bebanmu berat, apakah engkau tetap tinggal dalam Tuhan? Apakah firman Tuhan ada dalam kita? Apakah kita, kalau Tuhan tinggal dalam kita, kita tahu apa yang kita minta? Saya ngomong sama istri dan saudara saya dan teman-teman saya. Kalau saya dulu begini, saya juga akan luar biasa. Tuhan ingatkan. Kalau saya mungkin dulu yang udah hebat, mungkin saya gak jalan Tuhan. Tuhan tahu kapan Dia memberikan kepada kita. Tuhan tahu kapan memberikan yang terbaik bagi kita. Saya ulangi boleh-boleh. Jika aku, kata Tuhan, jika kamu tinggal di dalam aku, saudara, dalam menghadapi hidup ini, dalam menghadapi tantangan hidup ini apapun, coba ngetes. Oh Tuhan, engkau dalam aku, dan firman-Mu dalam aku, engkau dalam aku. Apa saja minta, saudara. Setelah saya renungkan,
saya baru berbuat sesuatu. Apa yang saya minta pada Tuhan? Ini yang saya minta pada Tuhan. Pertama, Tuhan ajak aku Tuhan untuk melawan tipu daya iblis. Ini permintaan saya. Pertama, Tuhan ajar aku Tuhan untuk melawan tipu daya iblis. Iblis ini ngomong, enggak apa-apa ini, lakukan aja, enggak apa-apa. Nanti dah minta ampun lagi, nanti minta ampun lagi. Itu membuat karakter kita, karakter karakter yang memberi alasan. Iblis selalu ingin menjebak kita. Lihat aja Hawa kan, enggak apa-apa itu, makan aja, enggak apa-apa itu. Itu kan Tuhan. Siapa yang membohong? Tuhan itu iblis. Iblis yang membohong. Makanya saya paling enggak suka lihat orang berbohong, karena saya belajar untuk juga tidak berbohong. Saudara. Kenapa? Karena bapak pembohong adalah setan. Iblis. Saya paling benci dengan dibohongi. Bagus saya diminta, bagus ya Pak, maaf saya salah, selesai. Saya kemarin marah sama diri saya, marah sama pembantu saya, karena dia membohongi saya marah. Tapi kalau hal-hal yang lain dilakukannya, saya nggak marah, saudara. Karena saya paling benci dimana, dan saya belajar, saya paling benci dibohongi, dan saya belajar juga dibohong untuk nggak berbohong. Karena berbohong itu adalah babak berusaha dari iblis. Kebenaran firman Tuhan, saudara. Maka Tuhan berkata, tinggal akulah pohon aku, dan kau ranting-rantingnya. Tinggal di dalam aku. Kalau Tuhan pohon kita, ranting kita akan berbuah baik, berbuah kebenaran. Tapi kalau ranting kita berpokok kepada penipu, pembohong, maka buahnya pun membohong, buahnya pun tidak baik. Maka tadi pohon adalah pohon, kata Tuhan. Kalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku dan air kehidupan yang kuberikan kepadamu, maka engkau akan berbuah. Kapan ini dikasih Tuhan? Apa yang kita minta akan berbuah. Kalau kita dalam proses hidup ini, apapun perjuangan hidup ini, kita tetap Tuhan engkau firman. Saya pakai ini, saudara. Saya sering jatuh bangun kalau betul. Saya bilang, apa pendeta Tuhan? Kok aku jatuh bangun? Aku suka marah Tuhan. Aku pakai juga, Tuhan aku ajar supaya jangan marah. Tuhan aku ajar untuk mengkontrol emosi. Tuhan ajar aku untuk lemah lembut karena itu baru terus. Saya belajar, saya terus belajar. Setiap firman Tuhan itu menegur saya dan keluarga saya dan jemaat yang saya percaya dan saya cintai. Ingat, yang kedua apa doa saya pada Tuhan? Tuhan, yang pertama kali Tuhan ajar aku Tuhan supaya jangan ditipu iblis. Iblis begini, ini kan nggak apa-apa ini enak ini, nggak apa-apa ini enak, ini kan nggak dosa ini, nggak ada kan dosa ya. Terus setelah kita lakukan, kita nyesal. Ini dosa. Saya coba Tuhan pegang ke Tuhan, Coba kita nyembah Tuhan, memiliki Tuhan. Tapi ada aja iblis ingin membuat kita jatuh. Saudara, begini iblis saudara. Kalau iblis satu kampung ini nggak bisa nyerang kita jatuh, dia panggil lagi, ayo bantu lagi untuk menyerang kita, untuk mencari di mana kelemahan kita. Kita kan tahu kelemahan. Saya tahu kelemahan saya. Maya tahu kelemahan saya. Jo juga tahu kelemahan. Semua kita tahu. Iblis akan serang itu terus untuk Anda berbalik. Sekarang bagaimana strategi untuk melawan iblis supaya kita nggak jatuh dalam dosa itu juga? Saya kata ini. Itu ada rayuan iblis ini nggak apa-apa. Aku di dalam Tuhan dan firman Tuhan bilang ini tidak boleh. No, saya mau belajar. Semalam saya emosi ya Tuhan, gimana caranya? Tuhan bicara. Ini gue kirim untukmu supaya kau sabar. Oh, terima kasih. Saya belajar. Jadi tantangan itu kita buat bukan untuk menghancurkan kita buat untuk kita tidak tinggal dalam Tuhan, tapi kita buat untuk kita naik kelas iman kita. Semakin iman kita semakin naik. Saya paling senang aja ini. Sampai saya coba dari apal. Sampai saya coba apal. Kalau kata Tuhan, kalau kamu tinggal di dalam aku, kata Tuhan Yesus, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu inginkan, dan Tuhan akan memberi. Asik. Mari kita semua, saya dan semua kita belajar. Bagaimana dalam tantangan hidup, kalau kita maaf ya, saya juga dulu jahat juga, saya juga perampok juga, saya juga pencuri saudara, saya juga berandal, saya main di jalanan saudara. Saya dulu di airport di lantai dulu, saya juga nggak benar saya hidup saya, brengsek hidup saya perokokan, saya minum alkohol, saya komen cewek gantian. Saya begitu saudara, saya orang pengantin. Tiap hari di kamar saya perempuan ganti-gantian saudara. Saya iya, dan mereka ada. Sampai sekarang banyak udah, sampai saya nggak bisa menangkap. Nggak bisa menangkap. Kenapa saya belajar proses? Saya coba melupakan jangan merokok. Saya coba melupakan jangan minum keras. Saya coba belajar terus belajar. Tuhan kau sabar kali belajar aku. Sabar kan Tuhan. Wah Tuhan kita sabar. Sampai saya tadi di mobil. Kita ini kan ciptaan Tuhan. Kita bukan hanya diciptakan, dan dia berkorban untuk kita. Dia rela datang ke dunia jadi lahir di kandang domba yang kandang brengsek
layak ke Tuhan. Saya tinggalkan dosa, saya tinggalkan semua, dan saya sekarang belajar juga. Untuk apa? Karena Tuhan suka kata, hendaklah kamu sempurna. Saya belajar menjadi sempurna. Saya kalau salah, saya akui salahku. Saya kalau salah, ya saya tanggung jawab. Saya berbohong tadi, maaf, saya tanggung jawab. Supaya apa? Supaya saya bisa mengubah kesalahan kita. Tapi kalau kita nutup kesalahan kita, sampai kapan pun kita berubah. Oh, aku gak pencuri kok, aku gak perampok aku orang baik, Bapak doakan terus. Kalau kita didoakan, masa ngomong, Tuhan nanti gerakkan, kau didoakan ini, doakan ini, doakan ini. Kita mendoakan orang dengan tulus supaya kita mau dihargai. No, penghargaan dari Tuhan. Saya tahu sampai doakan saya dengan tulus. Saya tahu apa doakan saya nggak tulus. Saya tahu. Kita pegang Tuhan. Semakin kita dekat Tuhan, semakin kita pegang dengan suara Tuhan. Dan itulah yang Tuhan rindukan. Amin. Belajarlah terus untuk dengar firman Tuhan. Bagaimana Tuhan, engkau tinggal dalam aku, kalau kamu tinggal dalam aku, dan firmanku tinggal dalam kamu. Kita membaca firman apa yang tinggal dalam hati kita? Makanya bacalah firman setiap hari. Kalau bisa 3 kali, 4 kali terus baca firman Tuhan. Pasti iblis melarang kalian baca firman. Ngapain baca firman? Ini dulu kerjaan, ini dulu kerjaan. Pasti itu iblis. Dia takut kalau kita tahu firman Tuhan dan firman Tuhan kita dalam kita. Karena apa saja kita minta pasti diberikan Tuhan. Kalau kau tinggal di dalam Tuhan dan kau dalam firman Tuhan, kita tahu apa yang kita minta. Pasti permintaan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Ada orang bilang, orang susah, orang jauh itu kok kaya raya. Betul. Tuhan gak kasih matahari sama orang baik. Orang kan gak dikasih matahari. Enggak, dapat juga matahari. Berkat dapat. Oh, ambil di gunung kami berkat, bisa. Dapat. Tapi lihat, iblis minta tumbal. Tuhan bukan minta tumbal. Tuhan memberi kita hidup yang kekal. Maka carilah Tuhan. Saudara, kalau saya kaya raya, saya ke neraka. Bagus saya gak usah kaya raya, saudara. Untuk apa saya memiliki semua dunia ini tapi saya ke laut? No. Kenapa kita dimiliki Tuhan? Kenapa kita dimiliki Tuhan? Karena Tuhan sangat mencintai saudara dan saya. Amen. Supaya apa? Kalau Dia memberkati kita, supaya kita bisa ke surga dan kita bisa menikmati itu. Saya banyak teman orang kaya. Mereka kita pikir enak, casingnya aja ini, oh kaya raya punya ini punya. Casingnya doang, isinya dia luka. Dia akan dapat sukacita. Dia macam-macam, ada yang begini, ada yang begini. Sudah jadi orang-orang kaya. No. Mungkin saudara lebih sukacita. Saya ada teman dulu, dia orang kaya raya, dia terus pagi siang sore tengah malam. Pembantunya bertahan kalau bertahan. Terus dia nggak bisa tidur, maka obat tidur. Waktu pembantunya tidur enak ngorok. Dinikmati. Orang kaya sibuk cari duit. Jangan kita terlena dengan dunia. Jangan kita terjebak dengan isi perut. Jangan kita terjebak dengan wah ini. No. Saya ini bisa kenal doa. Saya bisa hormat dengan Tuhan. Saya bisa hidup dengan Tuhan. Saya diberkati dengan Tuhan. Bukan saya jatuh, saya tidak ada apa-apa. Saya bohong. Dan itu belajarlah merendahkan diri. Belajarlah untuk firman itu tinggal dalam kita. Dan aku Tuhan tinggal di dalam engkau. Dan pasti permintaan kita enggak. Waktu Tuhan mau ini. Kalau kita tidak jadi berkat, untuk apa kita jadi lauk mati? Lauk mati itu kena terima air, disimpan semua. Dia mati. Lalu kalian lihat, enggak diterima, dibagi ke sana, dibagi ke sini, dibagi ke sana. Jadi danau hidup. Kalau kita berkati kita memberkati orang. Jadilah berkat bagi itu. Amin. Jadi kita berkat. Kalau doa saya yang ketiga, apa yang doa saya ketiga? Doa saya Tuhan ini doa permintaan, karena ayat ini saya minta ke Tuhan. Saya yakin Tuhan pasti kabuli. Kalau saya betul dalam proses saya belajar untuk tetap aku tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal dalam aku. Ini doa permintaan saya yang ketiga. Tuhan, aku mau dan keluargaku dan jemaat yang turun kepadaku terangkat ke surga. Amin. Itu doa saya. Itu permintaan saya ketiga. Permintaan saya keempat, Tuhan, berilah kami kesehatan, keluarga dan jemaat yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan yang kelima, Tuhan, aku ingin jadi betul-betul untuk melayani Engkau, memiliki. Baru saya minta yang terakhir, Tuhan, izinkan apa yang saya inginkan pabrik ini. Tapi permintaan saya yang 1, 2, 3 abad dulu. Untuk apa aku Tuhan punya pabrik kalau aku kan keluarga? Tapi kalau aku pertama, aku dan Tuhan beri hikmat melawan godaan iblis. Kedua, Tuhan bimbing aku untuk menuju surga dan jemaat. Ketiga, Tuhan beri kami kesehatan. Baru aku minta Tuhan, berkatilah aku untuk ini supaya menjadi berkat. Amin. Kalau Tuhan gampang kasih menjadi pabrik, sombong, aku ke neraka untuk apa? Ajar aku Tuhan. Amin.
dan berkatilah badannya dari iblis. Saya yakin Tuhan kasih. Kenapa? Kalau saya minta 1, 2, 3, 4, saya betul-betul ikut Tuhan. Kalaupun saya nggak sombong. Walaupun saya kaya, saya kembang berkati. Dan saya bisa menikmati, dan saya bisa masuk surga. Orang kaya kalau nggak benar, ya nanti ke neraka saudara. Taruhlah umur kita 120 tahun, taruhlah dia senang-senang 120 tahun, anak kita senang-senang semua. Ke neraka dibakar kita lihat semua. What? Biarlah kita sakit-sakit sekarang, biarlah kita hidupnya sekarang, biarlah kita macam-macam sekarang, biar dalam problem makin kuat. Dengar, semakin kuat makin banyak problem. Betul, saya dah alami. Tapi ada kekuatan dari Tuhan untuk kita bisa melakukan. Jangan takut menghadapi badai, jangan takut menghadapi goncangan. Justru disitulah kita punya kekuatan besar nama Tuhan. Selama kita percaya, selama kita taat, selama kita setia, kita akan melihat mujizat kita akan kita alami. Maka jadilah kita melawan Kristus. Dari kita contoh pelajar, dulu itu jahat kali, dulu itu perampok, dulu itu mencuri, dulu ini gini. Sekarang sudah berubah. Baru orang bisa kita kecil, saudara. Kalau kita belum ada berubah, gimana kita mencari orang? Berubah dulu kita bisa berubah orang lain. Jangan kita suruh berubah, kita sendiri tidak berubah. Waktu nanti dia masuk surga, kita ke neraka, saudara. Surga. Kalau dia surga tidak sampai. Berubah kita, dia masuk surga dan dia melihat kita dan kita doakan dia berubah. Semua kita masuk surga dan itulah tujuan Tuhan. Kita saudara dan saya. Jadi peganglah ini. Kalau ada coba, miskin terus aku ini, kok begini terus ini begini terus. Aku percaya Tuhan ku kaya, aku masih kaya. Belum ada coba besok aja, aku masih kaya, Tuhan masih kaya. Terus katakan, dan iman kita akan ada kenyataan selama Tuhan ada dalam kita. Mari kita semua saling mendoakan, saling belajar. Saya paling suka dikritik, saya paling suka dinasihati, saya paling suka direndahkan orang, supaya saya tetap rendah hati. Saya nggak takut lagi. Justru saya bersyukur orang merendahkan saya, bersyukur orang menfitnah saya. Justru saya bersyukur orang menfitnah saya. Banyak orang ngomong itu cuma kau gini. Justru itulah aku senang kalau dia berubah. Kalau yang baik-baiknya semua nggak perlu berubah, saudara. Udah baik semua ke surga kita. Justru gereja ini merawat itu, bukan kita menjauhkan mereka, bukan kita mendepak mereka. No, itu yang kita rangkul, itu yang kita tunjuk karena kita baik sesuai dengan contoh kita. Tuhan berkata, aku bukan kata kepada orang baik, aku kata kepada orang yang berdosa. Itu Tuhan dan kita mencontoh dia. Kita punya contoh, kita punya teladan. Maka Tuhan bilang, kalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam, mintalah apa saja yang kamu inginkan dan Tuhan akan memberikannya kepadamu. Asik di firman ini. Tapi firman ini akan menjadi kalau di dalam proses itu betul-betul Tuhan dalam kita, Tuhan dalam kita dan kita dalam Tuhan. Dan terjadi kalau proses kau jatuh di gereja ini Tuhan ya Tuhan, besok kau udah mencuri lagi, merampok lagi, ngomongnya gak benar, ngomong ini, munafik, ini sok hebat, gak jadi akan kita. Tapi kalau kau belajar, ada tantangan itu susah itu. Tuhan, aku dalam kamu, firman dalam kamu. Masa Tuhan gak angkat kita? Gak mungkin. Mari kita lihat, kalau engkau lakukan firman ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, lihat apa yang terjadi pada kita. Apa yang terjadi? Saya tahu. Saya rindu jemaat yang berbagi. Jemaat yang kaya raya. Jemaat yang roh yang baik. Yakini. Hari Tuhan aku akan begini. Gak terjadi apa-apa. Tapi Tuhan aku begini terjadi. Terus kita. Yakinkan. Apa yang bilang firman ini pasti terjadi. Firman ini dia dan kami. Nanti buat agendamu. Kita makan Tuhan. Baru yang terakhir agenda apa yang diinginkan. Dipercaya. Hari demi hari terus bilang Tuhan. Hari itu. Oh, aku dalam engkau Tuhan. Iblis kau dah gini. Oh, iblis menyangka iblis. Karena aku dah tahu aku tinggal dalam Tuhan. Firman yang menyangka iblis. Menyangka. Seperti Tuhan mengusir iblis. Betul iblis. Karena iblis sangat benci kalau kita dengar perintah Tuhan. Iblis sangat benci kalau saudara dan saya Tuhan. Iblis sangat benci kalau kita baca firman. Iblis sangat benci kalau kita bersatu saling mengasihi. Itu yang merontokkannya. Supaya kita tidak berdaya. Tapi kalau kita pakai kuasa Tuhan, kita pakai kasih Tuhan, kita akan bersatu. Kita akan menggunakan jiwa-jiwa yang masih banyak di sana. Mari kita bersatu ke Tuhan. Lihat, susah payahmu tidak akan sia-sia. Berkata kau berikan ini tidak akan sia-sia. Ada Tuhan memberikan. Bagi Yesus kemuliaan dari selamanya sampai selama. Bagi Tuhan, bagi Tuhan,
supaya dari kita semangat. Dengan mimpi kita ini, kita semangat. Optimis akan melawan kamu. Supaya apa yang kita berikan Tuhan? Semangat. Kenapa? Karena Tuhan, kita bersama Tuhan. Masa kita minta kecil, masa kita cita-cita kecil, masa mimpi kita minta mimpi yang besar. Karena Tuhan kita besar. Tapi syaratnya kita tinggal dalam Tuhan dan gimana dengan apa saja yang kau minta, pasti Dia berikan. Bagi Tuhan tak ada yang besar.
yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tangan kanan kita ke atas. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah roti yang kita pegang ini persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Anggurnya di belakang ya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, mari kita angkat anggur kanan kita ke atas. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudaraku yang terkasih, bukankah anggur yang kita pegang ini persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus.